Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alda Ramadini. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini saya akan memaparkan mapping saya yang berjudul implementasi nilai-nilai budaya dan komunikasi konseling. Oke, kita mulai. Yang pertama, A. Pengertian komunikasi lintas budaya. Proses pengalihan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada yang lainnya. Nah, ini terjadi antara dua kebudayaan atau lebih. Nah, tujuannya itu untuk saling mempengaruhi antara satu sama lain, baik itu untuk sebuah kebaikan maupun kebaikan kebudayaan itu maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi. Yang B, landasan komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada pengaruh teknologi, yang kedua pengaruh politik, yang ketiga kepentingan etika. Yang selanjutnya yaitu C, konsep dasar komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah memahami pentingnya komunikasi lintas budaya. Jadi konsep dasar lintas budaya ini, pertama kita harus mengetahui pentingnya komunikasi lintas budaya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, komunikasi lintas budaya itu adalah suatu ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada yang lainnya itu terjadi antara dua kebudayaan atau lebih. Yang kedua itu ada memahami arti pentingnya. Penting sekali komunikasi lintas budaya ini agar kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita kuasai di dalam konseling komunikasi ini. Yang ketiga ada definisi. Kemudian yang keempat ada hubungan komunikasi lintas budaya. Jadi maksudnya adalah kita itu memiliki suatu interaksi kepada yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Yang selanjutnya yaitu adalah kontak. Kita harus tetap menjunjung, harus punya ikatan gitu, walaupun kita berbeda budaya. D, implementasi nilai-nilai bentuk dalam konseling lintas budaya. Yang pertama ada nilai-nilai budaya yang relevan. Hubungan konselor dan klien bersifat hierarki. Yang kedua adalah kematangan psikologi. Yang kedua ada penerapan nilai-nilai. Yang pertama adalah keterampilan memperhatikan. Selanjutnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah mengurai ketidakpastian. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi tujuannya komunikasi lintas budaya adalah untuk mengetahui menciptakan komunikasi yang efektif. Kenapa begitu? Karena kita kan sering sulit berkomunikasi dengan yang berbeda kebudayaan dengan kita. Contohnya aja yang luar negeri dengan Indonesia itu kan bahasanya berbeda. Jadi tujuannya kita mempelajari ini adalah supaya kita itu menciptakan komunikasi yang efektif. Apalagi guru BK kan melakukan konseling. Bagaimana kalau misalnya yang kita konselingkan itu berbeda bahasanya dengan kita, tidak jauh-jauh, bukannya hanya berbeda negara aja, tapi yang di dalam negeri pun kadang kita susah kalau misalnya berbeda-beda bahasanya, ya kan. Yang ketiga adalah mengkondusifkan lingkungan, supaya kita itu lingkungan kita itu kondusif, walaupun kita berbeda-beda budaya, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda kebiasaan. Itu gimana caranya mengkondusifkan lingkungan itu.
Yang keempat adalah mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Jadi ternyata kebudayaan itu bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi bisa mempengaruhi. Kadang kita ngelihat orang luar negeri kan kebiasaannya seperti apa, terus kita di Indonesia kebiasaannya beda, tapi kadang kebiasaan mereka itu bisa mempengaruhi kehidupan di Indonesia juga, karena adanya apalagi sekarang kan udah canggih, ada sosial media, jadi dapat mempengaruhi gitu. Terus yang kelima adalah akulturasi budaya. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.